Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Perbincangan mengenai kasus yang terjadi di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia terkait dengan kekerasan seksual menjadi sebuah hal yang miris untuk kita perhatikan gitu Sobat TCID. Karena kalau kita berbicara mengenai kasus kekerasan seksual, ini bukanlah permasalahan yang sepele begitu, karena ini redundant gitu kasusnya. Mungkin tidak di satu tempat, tapi di berbagai macam tempat sering sekali terjadi. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia begitu, ketika 16 mahasiswa memiliki sebuah grup WhatsApp dan melakukan pelecehan seksual dalam sebuah grup komunikasi begitu ya. Ini memicu kontroversi dan membuat diskusi publik kemana-mana begitu. Salah satu hal yang menarik buat dibahas adalah ketika ada istilah locker room talks gitu. Jadi sebuah istilah yang bisa dibilang sih pada saat itu tuh diambil dalam terminologi baseball Amerika begitu, yang memperlihatkan obrolan-obrolan yang kasar yang dilakukan oleh para laki-laki di sebuah locker room. Dan buat episode Suara Akademia kali ini, kita bakal ngebahas soal fenomena locker room talks ini sendiri gitu ya, especially dalam kasus kekerasan seksual. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Dina Listiorini. Beliau adalah dosen dan juga peneliti untuk komunikasi, media, dan isu seksualitas dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Halo, Mbak Dina, apa kabar Mbak? Baik, Mas, Alhamdulillah. Oke, nice to know it. Mbak Dina, kita langsung straightforward buat ngobrol terkait isu ini nih Mbak. Ketika kasus yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melibatkan 16 mahasiswa gitu, laki-laki yang mengomentari Ya, teman-temannya, dosennya yang perempuan begitu, dan ini sudah terlihat bahwa ada indikasi kekerasan seksual di situ. What comes to your mind, Mbak, pertama kali ketika mendengarkan berita ini? Apakah geram atau mungkin udah mentok di ubun-ubun karena kasus kayaknya pelecehan seksual itu nggak pernah berhenti, ada aja begitu yang ke iya, expose. What do you think about it? ya. Malu sih, Mas, karena kan di situ saya alma mater di situ, S3-nya saya di situ gitu kan. Mhm. Ya ampun malunya gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kemudian melihat bahwa itu adalah kayak semacam locker room talk gitu ya. Eh karena kan kebetulan saya juga pernah jadi satgas nih. Jadi Mhm. satgas waktu itu namanya PPKS yang sekarang jadi PPKPT gitu ya. Ya. Dan kemudian eh, saya lihat kok, ya ampun kok polanya itu berulang ya soal pelecehan-pelecehan ini seperti itu gitu. Jadi tadi Mas Syarif betul bahwa locker room talk itu asalnya dari apa ya, ruang ganti olahraga baseball gitu ya, Mhm. yang semuanya itu dihuni oleh laki-laki gitu. Dan perbincangan di situ tuh sangat kasar, jorok gitu ya, seksis gitu kan. Dan biasanya itu mereka adalah laki-laki heteroseksual gitu. Nah, kemudian ini kan ketika ada ruang-ruang digital gitu, perkembangan teknologi, lalu ini kemudian berpindah ke situ gitu. Nah, eh, ketika saya itu mencoba literatur review gitu ya soal istilah locker room talk, itu sebagian besar studi ketika bicara soal locker room talk ini, ketika bicara soal ruang-ruang digital yang mengaitkan dengan locker room talk itu kebanyakan itu dipicu oleh kampanye elektoral Trump gitu ya. Mhm. Jadi studi oleh Faniman 2019, Simeone 2017, Pruitt 2021 itu menyatakan bahwa locker room talk itu yang kemudian menjadi viral dalam konteks digital itu kasus dalam kampanye elektoral Trump di Mhm. 2016. Jadi kan percakapan Trump itu melalui akses Hollywood tape itu dikeluarkan oleh The Washington Post gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Trump sendiri itu dengan suaranya gitu ya, suaranya Trump, lalu sikapnya itu jelas-jelas itu menunjukkan bahwa dia adalah predator. Dia menstereotip perempuan, dia misoginis gitu ya terhadap perempuan secara umum gitu. Dan kemudian juga komentar-komentar seksisnya itu sangat eksplisit gitu ya. Mhm. Dan kemudian dikaitkan juga dengan daya tarik rasial gitu ya, menggunakan kata benda dan kata sifat yang bergender, lalu mempromosikan
bahwa laki-laki itu dominan, punya hak istimewa gitu, dan mengungkapkan penghinaan secara terus terang gitu. Jadi semua studi itu mengawali kalau ketika bicara soal locker room talk dalam konteks digital itu dimulai dari kasus Donald Trump pada Hmm. pemilihan gitu ya, gitu. Nah mungkin kalau saya karena mungkin saya dari dosen komunikasi ya, eh, saya akan melihat eh, dalam konteks bahwa ketika ini ruang digital BAG laki-laki gitu ya. Betul. Lalu kemudian dalam konteks bahwa itu juga di situ ada budaya patriarki, maka saya akan melihatnya dalam konteks homosociality ya. Lalu kemudian ada soal dominasi maskulin gitu ya, kalau kita pinjam dari Pak Burdu gitu kan. Dan juga ada konsep doksa dalam dominasi maskulin itu gitu. Jadi biasanya ya locker room talk ini itu menjadi sarana bonding laki-laki. Jadi homosociality itu kan di mana mereka itu bergaul satu sama lain ya. Ketika kemudian masuk dalam satu WAG, kadang-kadang belum tentu satu itu mengenal yang lain gitu. Kadang-kadang, oh ya aku pengen masukin si A di sini, masukin si itu di sini gitu ya. Sehingga salah satu upayanya supaya mengakrabkan itu adalah bonding gitu. Supaya menjadi apa cair gitu ya, nggak kaku gitu loh. Nah masalahnya adalah dalam proses bonding ini itu kerap terjadi percakapan seksis, lalu percakapannya juga misoginis gitu ya, baik dalam WAG yang berisikan laki-laki ataupun ada perempuan di WAG tersebut gitu. Dan maksudnya dalam proses bonding itu. Kadang-kadang kita dosen-dosen gitu ya, misalnya dimasukkan dalam grup universitas gitu ya, itu gede ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ini bapak itu, ibu itu gitu ya. Sehingga untuk kemudian mencairkan kan kadang-kadang ada yang melempar jokes gitu ya atau menggoda gitu loh. Nah, eh masalahnya itu ya, kalau kemudian kalau misalnya ada satu grup dosen gitu ya, yang saya pernah tahu dan saya pernah dikasih tahu juga gitu, yang kemudian dosen-dosennya itu senior-senior gitu, kebetulan. Dan ini kebetulan juga dari Jawa ya, satu Hmm. universitas di Jawa gitu. Hmm. Nah, seringnya itu memang memunculkan jokes tentang perempuan gitu ya. Saya juga Oke. nggak tahu kenapa gitu. Jadi memang tubuh perempuan itu lalu menjadi kontestasi gitu di ruang-ruang WhatsApp grup gitu ya. Mulainya biasa gitu ya, misalnya eh, maksudnya biasa menurut bapak-bapak ya, Mhm. tidak biasa menurut saya gitu ya. Jadi misalnya mengomentari tentang misalnya, wah itu kayak emak-emak yang kasih sen motor kanan tapi belok kiri lalu jadi ketawa bareng gitu. Tapi Hmm. mereka nggak tahu gitu bahwa emak-emak yang kasih sen motor itu begitu ribetnya hidupnya gitu ya. Maksudnya dari pagi harus ngapain, harus ini, harus itu, ngantar anak, masak dan sebagainya. Sehingga wajar dong kalau misalnya dia sampai salah sen, kasih sen kiri belok kanan itu bagian dari keribetan yang dia alami gitu loh. Itu kan Mhm. mereka nggak paham gitu. Kan mereka biasa disupport ya, udah enak gitu kan, lalu mendapatkan banyak hal sudah disiapkan dan sebagainya kan nggak ribet kayak yang mereka bilang emak-emak yang sen kiri belok kanan atau sebaliknya Hmm. itu gitu seperti itu. Hingga gitu ya muncul eh, candaan yang sangat melecehkan gitu ya. Tuh. Ini aku boleh ngomong dalam bahasa Jawa nggak sih, Mas? Oh, Saya nggak for tahu sih. free, for free. Karena Silakan ini Mbak sangat Dina. mohon maaf juga buat yang lain kalau merasa agak ke-trigger gitu ya. Karena ini itu sering sekali muncul dalam bercandaan orang-orang senior gitu. Entah itu mungkin di WA, GRT, RW gitu ya. Yang saya Mhm. tahu juga saya pernah dikasih lihat gitu ya. Misalnya gini, eh dia seorang laki-laki kebetulan punya istri dan istrinya itu punya payudara besar gitu ya. Mhm. Ya, nggak salah dong. Maksudnya ketika perempuan itu dilahirkan berpayudara besar itu kan masa salah dia kan enggak Ya, gitu. Nah lalu tiba-tiba ada yang komentar wah si A itu misalnya si bapak itu ya, ya. misalnya si A kayak bojone warak tenan, le ngombe Hmm. nganti kewowoken. Wong si A bojone si A iki sangune oke, sangune gede. Jadi kok dalam bahasa Jawa itu gini, warak tenan le ngombe itu betul-betul kekenyangan sampai dia berasa mual gitu ya, saking Hmm. banyaknya karena sangu gede itu dikaitkan dengan kepemilikan payudara perempuan yang besar. Jadi bisa Ya. dibayangkan dong, maksudnya pelecehan seksual yang muncul gitu dengan mengaitkan satu kata dengan yang lainnya itu gitu ya. Nah, itu tuh sangat sangat sering itu saya lihat gitu dan tidak ada satupun yang kemudian berkomentar atau apa. Kalau kemudian ada yang berkomentar lalu tiba-tiba dihapus seolah-olah itu tidak pernah ada gitu ya. Mhm. Nah, itu. Nah, itu Mas contoh ya bagaimana kemudian dalam
bonding itu terjadi gitu. Jadi Ya, bercanda lalu dianggap sesuatu yang malah kayak gitu aja, ini kan cuma bercanda, ini kan cuma jokes gitu loh, sehingga betul itu betul. dianggap wajar, dianggap normal Ya. begitu gitu. Nah, ini jadi menarik nih, Mbak Dina, karena kalau kita berbicara soal fenomena locker room talk ini kan mostly di ruang tertutup ya, Mbak Dina ya. Ya, Bahkan kayaknya kalau kita di konteks olahraga pun sepertinya locker room itu adalah ruangan yang quote unquote sakral buat dimasuki oleh orang-orang yang nggak ada dalam apa namanya dalam kelompok tersebut. Tapi kalau kita berbicara soal apa ya bercandaannya ini nih, Mbak Dina, dan juga objektifikasi seksual di ruang tertutup ini tuh mm-mm. bisa jadi potensi yang lebih berbahaya nggak ya dibandingkan di ruang publik nih Mbak, karena kan bisa kalau ruang tertutup kita nggak bakal pernah tahu gerakannya nih Mbak Dina. Iya, oh iya, jadi gini, karena percakapan ini ya, meskipun di ruang tertutup yang katanya private gitu ya, tapi kan di WA itu kan jadi ada semacam brotherhood ya, yang Mhm. kemudian saling mendukung gitu kan untuk menjaga bahwa normalisasi pelecehan itu tetap berlangsung gitu loh. Itu satu Ya. gitu kan. Kan karena tertutup itu. Dan mereka itu kan sudah menyepakati bahwa itu tuh terjadi gitu ya. Atau ya maksudnya keep on track gitu ya. Terus gitu, terus terjadi itu. Nah, kemudian yang mengawasi siapa? Kontrolnya di mana? Nggak Ya. ada. Kontrol dan pengawasannya nggak ada gitu kan. Lalu kemudian, lalu pertanyaannya kan kemudian atas dasar apa sih mereka melakukan sexist joke itu gitu? Ya. Hal apa yang membuat mereka melakukan sex joke itu gitu ya? Nah, kalau menurut saya salah satunya karena para laki-laki ini merasa dominan loh di ruang-ruang Hmm. WhatsApp grup gitu ya, merasa dominan, merasa mereka punya privilege gitu ya, dan merasa mereka bisa bicara apapun gitu, dimanapun gitu ya, baik dalam ruang-ruang eh, real life gitu ya, ataupun di ruang-ruang digital gitu ya. Terutama dalam apa namanya situasi sociality ya, dalam kondisi kelompok yang diisi oleh jenis kelamin yang sama gitu, Hmm. bro circle gitu ya, Hmm. brotherhood gitu ya. Itu eh, menjadi sangat biasa gitu buat mereka gitu. Jadi mungkin kalau Mas Syarif itu ingat itu IG kampus yang isinya itu admin yang membahas mahasiswa cantik di kampus, ingat Oh nggak sih iya. mahasiswa Hmm. cantik kampus gitu ya, UI Betul betul cantik, UGM cantik gitu ya. betul. Itu kan hampir isinya kan admin juga laki-laki. Kalau kamu punya temen cantik itu spill dong di sini gitu, lalu kayak dicari gitu kan. Nah, eh, di situ kan juga sama. Jadi di homosociality itu kaitannya dengan dukungan dan solidaritas gitu ya. Ya. Biro support, kalau sister support juga ada, itu juga homosociality gitu ya, kayak Betul. arisan ibu-ibu gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang sakit, didorong, didukung gitu ya Ya. pada iuran. Nah ini sama, kurang lebih sama gitu. Jadi tapi mereka dukungannya adalah ketika bicara dalam soal rape joke itu gitu ya, dalam hal Mhm. yang seksis, yang misoginis gitu ya. Jadi saya jadi ingat kemarin sempat baca juga ya studi dari Feynman dan kawan-kawan tentang ketika laki-laki, sekumpulan laki-laki itu lagi minum, ngebir, agak-agak mabuk gitu ya, Mhm. itu mereka ngomongin apa sih gitu ya. Nah ternyata dari riset yang dilakukan itu eh, dalam locker room talk orang-orang yang laki-laki yang ngebir-ngebir itu, yang minum-minum itu narasi yang mereka munculkan adalah tentang hubungan seks mereka dengan perempuan. Jadi si Mhm. perempuan ini, perempuan itu, lalu bagaimana tubuhnya dan sebagainya ya. Termasuk kemudian mereka mengamini dan menormalkan kalau terjadi kekerasan seksual di situ gitu. Oh, Seperti oke. itu. Jadi memang studi itu sudah ada gitu ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke laki-laki yang mahasiswa UI ini gitu ya, eh, mereka mungkin sadar gitu ya bahwa di ruang publik itu mereka nggak sebebas dulu lagi gitu ya. Kita Mhm. tahu ada undang-undang TPKS ya kan, lalu ada Permendiksaintek yang tentang PPKPT yang dulu PPKS gitu ya. Ya. Sehingga mereka merasa aman di ruang-ruang digital gitu. Apalagi kemudian mereka mahasiswa Fakultas Hukum UI gitu ya. Mungkin mereka itu merasa saya bisa bisa kok nanti cari celahnya kalau misalnya saya ada apa-apa gitu. Jadi Betul. kan arogansi mereka sebagai laki-laki, maskulinitas laki-laki itu semakin muncul di situ gitu. Ya, ya. Dan di situ gitu ya, mereka tuh merasa
aman dalam tanda kutip ya ketika mereka ada di ruang digital di WAG itu, sehingga merasa bebas untuk mengumbar praktek-praktek seksis, kemudian misoginis, lalu objektifikasi perempuan, semaunya lah seperti itu, seperti yang dimunculkan dan bikin geger itu gitu ya. Ya, Nah, itu ya. tadi. Jadi ketika juga mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI gitu ya, dan merasa bahwa mereka tahu celah hukum, itu seakan-akan mereka berada di atas angin gitu. Mungkin loh Hmm. ya, Ya, seperti tapi itu. tapi menarik nih Mbak Dina, karena kalau kita berbicara tentang situasi yang ada sekarang begitu, em, kadang-kadang ada beberapa mungkin orang yang tiba-tiba dimasukin ke grup WhatsApp yang masuk kayak Ya, tadi homosociality ya. itu gitu. Mm, Sama-sama laki-laki, sama-sama mm, perempuan, tapi mm. mungkin susah membedakan nih kapan sebuah obrolan itu tuh bisa kita anggap ini hanya bercandaan semata dan juga ini ada obrolan yang udah mulai menjadi quote unquote locker room talk yang toxic nih Mbak. Nah, di titik mana sih Mbak sebenarnya itu tuh bisa ke stop? Oh, oke, ini bercandaan dan titik mana ini ini nih udah toxic dan mengarah ke kekerasan seksual nih Mbak. Karena kadang-kadang orang suka bingung nih buat read between the lines gitu. Ini bercandaan atau sebenarnya udah pelecehan gitu Mbak. Gini ya, jadi kalau kalau di sewaktu saya masih di Satgas itu kuncinya cuma dua. Ketika kita bicara soal eh, tubuh perempuan lain atau tubuh laki-laki lain, itu lalu kemudian ada komentar yang merendahkan, komentar yang humiliate gitu ya, itu sifatnya adalah sexual harassment. Mhm. Tapi ketika kemudian itu kita misalnya setelah sexual harassment itu lalu kita misalnya ketemu orang nih ya, orangnya gitu ya, lalu kita colek-colek, lalu kita jawil-jawil, nah itu sudah sexual assault Oh, gitu. oke. Nah, jadi ketika kemudian di dalam WAG itu lalu muncul misalnya, oh ya cantik apa ini body dan sudah menyentuh kata-kata yang terkait dengan tubuh, nah itu sudah sebetulnya sudah sexual harassment gitu. Jadi objektifikasi Mhm. dulu gitu ya, Oke. objektifikasi dulu, lalu kemudian dimunculkan apa namanya candaannya, lalu kemudian lalu dibilang apa sih ini kan cuma bercanda doang, masa gitu aja baper gitu. Itu sering kali muncul gitu. Jadi Ya, membuat orang mungkin tidak nyaman gitu ya. betul, betul, Seperti itu betul. gitu Mas Arief. Baik, ini nih yang menjadi menarik ketika kita membahas soal locker room talk ini dan juga piramida dari rap culture nih, Mbak Mm-mm, Dina begitu. mm-mm. Karena ada piramida yang sempat beredar di internet begitu bahwa menaruh locker room talk atau mungkin jokes seperti itu tuh ada di bagian yang paling dasar begitu. Tapi kan dinamikanya pasti berubah ya, Mbak Ya, Dina. Nah, kalau kita berbicara soal piramida dan juga potensi untuk memicu sexual assault yang lebih besar, Mbak Dina ngeliatnya gimana nih, Mbak? Apakah memang locker room talk ini tuh mungkin bisa jadi bukan di level yang dasar karena sudah triggering banyak orang atau kayak gimana dan potensinya buat memicu kekerasan seksual yang sampai ke fisik itu tuh sebesar apa nih, Mbak? ya. Jadi kan gini ya, WAG itu kan yang dianggap ruang aman dan privat Betul. itu kan membuat orang bercandaan di situ tuh sebagai hal yang normal gitu ya. Ya. Jadi saya tuh sempat melihat ada beberapa piramid itu ada yang berbeda gitu ya. Nah, di salah satu piramid yang terbaru saya melihat yang locker room talk yang kemudian salah satunya ada rape jokes, objectification gitu. Itu masuknya itu justru di kalau satu dibagi empat gitu ya, Empat. piramida itu dibagi empat, dia masuk 3/4 gitu. Jadi Oh, sudah oke. naik dari tidak lagi di dasar gitu ya. Hmm. Malah di beberapa itu masuknya di apa namanya di yang tengah gitu. Ya. Jadi, nah cuman hanya hanya saja di situ kan di piramid itu tidak ada perbedaan apakah ini digital ataukah public space gitu kan. Jadi cuma dikatakan bahwa ada grouping sexual commons gitu. Mhm. Nah, kalau grouping sexual commons itu malah di atas gitu yang saya lihat di rape culture pyramid. Ya itu tadi apakah kemudian eh, grouping sexual commons-nya itu ada di di digital room ataukah di ruang publik. Jadi misalnya eh, ada tuh mahasiswa cerita gitu. Jadi di kelas saya itu ada mahasiswa cerita gini. Kebetulan dia pakai hijab gitu kan. Lalu dia bilang, saya tuh Bu ya keluar dari ruang kos itu saya jalan kaki. Saya tuh sekarang menjadi mending saya naik Gojek
naik Grab itu atau ojek online lah istilahnya, itu keluar dari rumah saya, dari kos saya, karena kalau saya jalan itu selalu Assalamualaikum Bu Hajah gitu, Bu Hajah cantik, Bu Hajah manis, Bu Hajah menarik hati gitu. Iya, saya tidak tahu saya harus bagaimana, tapi saya tidak nyaman dengan situasi itu gitu. Jadi itu sudah terjadi gitu ya. Nah, em, kalau nggak jawab Assalamualaikum disapa gitu, nah itu sudah jadi dianggap bahwa menggoda itu ada suatu hal yang normal gitu kan. Nah, Iya. kalau di beberapa piramida, saya tuh melihat prosesnya adalah di tingkat bawah itu adalah normalisasi gitu ya. Mhm. Lalu kemudian ada degradasi, semakin ke atas adalah assault gitu ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa kalau levelnya adalah dan baru di kata-kata itu disebut sebagai sexual harassment. Tapi kalau yang sudah sentuhan itu adalah sexual assault. Tapi apakah kemudian lalu itu tidak bahaya? Tetap bahaya karena normalisasi itu kemudian membuat orang berpikir bahwa oh ini wajar, oh lumrah gitu. Ya, ya, masuk saya nggak colek-colek sih, kan biasa kalau saya colek perempuan atau saya colek laki-laki, misalnya gitu ya. Karena Ya. ini karena soal eh, kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun, pelakunya bisa siapapun dan korbannya bisa siapapun. Jadi kita tidak hanya bicara soal gender tertentu gitu ya. Hanya saja kebetulan yang di UI ini gendernya laki-laki semua gitu. Ya. Yang mereka membicarakan perempuan sebagai korban yang dilecehkan. Seperti itu I gitu. see. Nah, kita berbicara hal yang sekarang mungkin levelnya karena dulu kekerasan seksual mungkin hanya terjadi di dunia nyata begitu ya, Mbak Dina. Sekarang sudah mulai melebar nih karena akhirnya percakapan di Hmm. dunia maya begitu. Grup WhatsApp itu tuh kita nggak tahu kadang-kadang orang isinya ngomong apaan dan yang lain-lain itu Hmm. tuh sering Hmm. terjadi. Ya. Banyak banget nih pembelaan yang muncul gitu di platform kayak X atau mungkin Threads yang bilang Hmm. bercandaan di grup WhatsApp sebenarnya ruang privat yang actually nggak bisa dipermasalahkan karena masih di level obrolan internal dan orang nggak perlu tahu begitu. Orang juga kayaknya cuma obrolan yang ada di circle-circle kecil nih. Nah, kita bisa nggak sih menyamakan grup WhatsApp ini sebagai ruang private, Mbak Dina? Karena kan kayaknya ini jadi obrolan yang apa ya? Mulai bergulir begitu dari omongan-omongan orang yang ini grup WhatsApp aja kok gitu. Toh pada akhirnya nggak dilakukan juga kan dan jadi konsumsi hanya untuk 16 orang ini aja kan begitu. Apakah kita bisa menyamakan grup WhatsApp sebagai ruang private, Mbak Dina, atau enggak sebenarnya? Oke, ini sekarang terlepas dari ruang private atau tidak ya. Ini dulu gitu. Tapi apakah Mas Syarif bisa jamin bahwa 16 orang itu tidak akan melakukan apapun di dunia Oh, nyata? oke. Bisa jamin nggak? Iya, Bisa iya. jamin nggak? Enggak kan, Betul, tidak gitu ada loh. jaminan ya, betul. Tidak ada jaminan kan, gitu loh. Kan ini hanya ngomong aja, ini kan hanya iseng-iseng aja di sini gitu. Tapi begini ya, bisa bisa nggak dilihat bahwa gini, eh itu jadi masalah karena kita bicara soal konsen loh, Mas. Kita Oke, bicara soal membincang tubuh orang lain tanpa konsen, lalu jadikan imajinasi bersama gitu. oke. Gini lah, kalau misalnya nih ada sekelompok perempuan-perempuan pemuja Muammar Syarif gitu misalnya, lalu Misal. bikin WhatsApp grup gitu kan. Lalu Iya, ada dijadikan imajinasi, lalu emang ada jaminan? Oh kita cuma ngomong doang kok Mas tentang Mas Syarif gitu. iya, Emang gak ada jaminan salah satu dari orang itu nggak akan nyolek atau apa betul. gitu? Iya kan, Iya, gitu. iya, iya. Terus kemudian Anda tahu bahwa tubuh Anda dijadikan istilahnya imajinasi bersama gitu. Lalu, tetapi kalau ini kan perempuan ya, itu kan saya pernah baca di salah satu apa namanya komentar di Instagram gitu, itu kok sering perempuan tuh justru lalu kemudian menjadi terpukul loh ketika tahu bahwa tubuhnya lalu jadikan imajinasi bersama gitu. Mhm. Salah saya apa? Kenapa saya terlahir ini gitu ya? Lalu kenapa saya harus jadikan bahan omongan? Lalu jadi dia merasa bahwa dan secara psikologis bahkan ada yang kemudian mengatakan bisa jadi lalu perempuan itu membenci dirinya sendiri gitu sih. Kenapa dia jadi obrolan laki-laki gitu loh. Kita Mhm. tidak bicara kalau mungkin dia bangga atau apa ya, tapi kita juga bicara semua hal yang mungkin terjadi gitu dari proses imajinasi yang laki-laki itu gitu loh. Ya sama seperti UGM cantik, UI cantik, apa semuanya yang cantik-cantik gitu loh. Mahasiswa hijab cantik di kampus Ya, UIN gitu misalnya kan ya. itu juga ada sempat muncul gitu loh. Oke. Menjadi apa ya? Sebenarnya pada akhirnya kita harus menjaga
kemungkinan-kemungkinan yang buruk itu tuh kita tutup dong artinya otomatis ya Mbak Dina ya. Karena bisa jadi dari obrolan malah jadi triggering orang yang pas lagi quote unquote Ya, slow gitu. Jadi kayak bisa dilakuin gitu ya. Kita nutup pintu hal-hal buruk ya. kejadian dong ya. Jadi gini, jadi kan terlepas dari soal mungkin ya kita bisa menjadikan WAG itu sebagai ruang private ya. Tapi Mhm. kan masalahnya bukan soal bisa atau tidak bisa dia sebagai ruang private gitu ya. Mari kita lihat konsekuensi dari pembicaraan yang terjadi di ruang privat itu. Mhm. Ketika pelecehan seksual, rape jokes, lalu merendahkan perempuan itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa, menjadi Ya. hal yang dinormalisasi, dan kemudian dibayangkan bersama-sama, ditertawakan bersama-sama sebagai hal yang wajar dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Ya. Pewajaran itu loh, soal normalisasi itu loh, gitu loh. Nah, bisa jadi gitu ya, ketika kemudian di dunia nyata, Allah, kamu kan cuma diomongin doang loh, kan kamu Ya. nggak diperkosa, itu satu. Lalu kemudian naik lagi tingkatnya gitu ya, dipegang, misalnya dielus gitu. Ya. Lalu kemudian kata-katanya sama, halah kamu kan cuma dielus tok loh, nggak tak perkosa. Tapi kan itu juga gimana ya? Itu kan suatu kekerasan gitu loh. Dan itu dianggap sebagai hal yang sangat lumrah gitu ya. Lalu catcalling dianggap lucu, dianggap hal yang biasa. Itu kan sudah fitrahnya laki-laki gitu. Gitu ya, sehingga lalu membenarkan, jadi kalau misalnya Mas ingat istilah boys will be boys itu kan sebetulnya Ya. juga, ya kan? Nah itu kan juga sebetulnya normalisasi bahwa laki-laki akan selalu jadi laki-laki, tapi laki-laki itu kan menjadi laki-laki yang brengsek akhirnya gitu loh, ketika kata-kata itu ditanamkan gitu loh, Ya. ya kan? Sehingga kalau menurut saya pembiaran gitu ya, itu akan menjadi dasar bagi terjadinya kekerasan yang lebih luas. Karena kalau di piramida tadi itu ya, itu kan yang dasar itu menjadi normalization ya. Mhm. Normalisasi. Jadi ketika dianggap normal, lalu dia akan menjadi dasar yang kuat gitu ya. Dan dia akan menjadi dasar bagi munculnya kekerasan yang lebih luas, baik di kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan simbolik. Seperti I itu. see. So, kalau misalnya nge-refer dari apa yang Mbak Dina tadi sampaikan gitu tuh, diam bukan jadi opsi dong, Mbak. Karena kan ada orang yang milih kayak, diam aja lah, gitu. Karena ada yang ngerasa yang di levelnya gini nih, Mbak. Em, Hmm. ini emang jokesnya orang-orang yang cowok-cowok atau perempuan yang kayak gitu, gitu. Suka Hmm. ngevisualisasiin, jadi kayaknya better diam aja deh. Jadi, memilih untuk diam dan tidak beropini dan tidak menegur, itu tuh justru mau jadi opsi yang salah dong, Mbak. Eh, ini problematik ya, karena Hmm. gini, problematiknya baik di laki-laki maupun di perempuan gitu ya. Di pihak laki-laki itu karena ada rasa nggak enak. Tadi yang homosexuality kan salah satunya Ya, ada dukungan soal support ya, betul. support lalu kemudian bro circle gitu ya, mendukung, mengamini gitu kan. Rasa nggak enak gitu ya. Dia nggak ingin diejek, dia nggak ingin dikucilkan karena tidak sepakat, tidak sesuai, tidak setuju, tidak menyetujui. Atau tidak seide gitu ya. Ya. Kamu kok lain sendiri? Kamu kenapa gitu? Lalu sama juga perempuan. Nah, persoalannya kalau perempuan itu, ini belajar dari pengalaman saya ya, Ya. perempuan tuh cenderung dididik untuk diam dan tidak banyak bicara gitu kan. Jadi ingat nggak kalau sinetron Bajai Bajuri gitu Oh ya, ya. Sidul gitu ya, itu kan suka gini ya. Misalnya ngomongnya, udah lu mah jangan nyamber mulu gitu kan. Mm-mm. Perempuan jangan banyak ngomong, nurut lu sama laki gitu. Nah, itu Betul. sebetulnya seperti seperti sebuah narasi yang membuat lucu lalu diketahui, tapi sebetulnya itu mendasar loh Mas. Di Oh, situ juga menunjukkan bahwa perempuan itu sebaiknya tidak bicara. Jadi itu ya. pembungkaman sebetulnya, tapi dilakukan melalui media populer gitu. Mhm. Atau ketika kalau yang bicara laki-laki misalnya banyak bacot di lu gitu, merepet mulu kayak cewek. Nah, ya Ya. kan? Artinya kan kemudian perempuan tuh menjadi tidak bagus, dianggap tidak bagus karena dia terlalu banyak talking too much. Selalu ada kata-kata perempuan tuh kalau ngomong harus berapa puluh ribu sehari itu loh. Nah, Ya. itu kan juga nah, itu kan juga sebetulnya itu menjadi hal yang misoginis gitu ya. Lalu menjadi karena itu merendahkan perempuan gitu. Tapi kan di situ ketika itu muncul dalam budaya populer tuh orang akan tertawa gitu kan, dianggap yang lucu gitu ya. eh Kalau di budaya populer ya. Kalau kemudian kalau dalam real life gitu kan selalu anak dinasihati bahwa sekali-kali itu nurut lah apa kata orang tua gitu. Sekali-kali kamu diem kenapa sih? Jangan jawab mulu kalau dinasehatin. Kamu itu perempuan loh. Gitu. Ya. Dan kamu itu perempuan lalu jadi semacam apa ya?
itu istilahnya doksa. Kalau guru bilang itu doksa. Ya. Satu hal yang nilai-nilai yang diajarkan dan tidak perlu dipertanyakan itu doksa gitu. Jadi Hmm. eh, kalau lingkarannya itu atau situasinya disebut sebagai dominasi maskulinitas gitu ya. Nah, prakteknya itu ke perbincangan yang seksis tadi itu adalah sebuah kekerasan simbolik yang muncul bukan lewat kekerasan fisik gitu ya, tapi melalui bahasa gitu ya. Bahasa verbal, non verbal, lewat ya mungkin lewat jari tangan dan apa simbol-simbol yang mungkin kita sudah banyak tahu lah gitu ya di apa namanya kalau di visual dimunculkan di Google dicari gitu mungkin akan keluar gitu seperti itu gitu. I Nah, see. iya. Nah, sementara kan gini, kalau narasi perempuan itu bahwa perempuan itu memang seharusnya tidak banyak bicara gitu ya, jadi diam. Jadi dia akan terbiasa ya udahlah kalau orang Jawa ngopo tuh aku rame gitu ya, seperti Hmm. itu. Nah, kalau laki-laki itu jadi kalau di doksanya perempuan itu memang dia tidak sebaiknya banyak bicara itu doksanya sebagai bagian dari dominasi maskulin maka kalau di laki-laki maka joke seksis itu atau rape culture atau rape jokes itu bagian doksa patriarki yang memang sengaja dia pelihara gitu untuk menunjukkan bahwa saya ini laki-laki saya ini dominan gitu Ya. seperti itu. Oke, jadi memang sangat tricky nih, Mbak Dina gitu. Karena ini kan Iya. sudah dinormalize ya gitu. Kayaknya Oh, society itu banyak yang anggap obrolan biasa kok ini gitu. Ini nggak salah iya. kok, budayanya emang kayak gini. Tapi kayaknya udah banyak banget orang yang juga sudah melek terkait isu kekerasan seksual, tapi nggak sedikit juga orang yang menganggap ini normal nih, Mbak. How we stop this kind of jokes or this kind of culture nih? Karena kan susah banget ya, apalagi sekarang grup WhatsApp tuh isinya kalau 16 oke lah, kita bisa anggap itu Iya. skalanya medium. Ada yang bikin grup cuma bertiga gitu. Terus ada grup dalam grup, misalnya grup ber-16, terus ada grup yang bertiga, ada grup yang cuma berempat gitu, Mbak. How we could stop this bad culture nih, Mbak, yang especially di ruang digital. Ada nggak sih langkah-langkahnya? Atau orang yang kejebak di dalam sebuah grup, grupnya normalize nih, terus kayak buat speak up dan ngomong, guys, it's totally wrong gitu. Ada nggak sih caranya buat kita bisa pelan-pelan buat nge-stop hal ini nih, Mbak? Eh, ini nggak bisa kayak gini ya Mas, kayak orang home pimpa lem gambreng lalu kucil kucing gitu tuh nggak bisa Iya. memang. Tapi gini, eh, dan memang itu agak rumit karena itu tadi yang satu merasa kalau nggak seide dia tuh dia nggak sepakat gitu, dia nggak enak gitu ya. Satunya juga eh, dia tidak terbiasa untuk bicara atau speak up gitu. Jadi Mhm. karena kulturnya memang mendidik dia seperti itu gitu. Nah, tapi kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka gitu. Tapi kan tidak Mhm. semua orang kayak saya gitu, itu Betul. persoalannya gitu kan. Dan juga baik laki-laki maupun perempuan itu juga nggak bisa terus terang bahwa dia nggak suka gitu. Kalau kelompok laki-laki biasanya akan bilang alah gitu aja baper gitu loh. Nah, saya juga pernah ngomong kasar gitu ya. Maksudnya bisa nggak sih kalau ngomong nggak ngelecehin perempuan, jangan jadi orang brengsek dong, malu sama gelar. Saya bilang gitu. Mhm. Kekerasan kok dipelihara. Nah, tapi lalu, nah ini jadi agak kalau saya bilang maaf ya Mas agak bangsat gitu Mhm. ya. Lalu ngomongnya gini, loh kan biasanya perempuan tuh suka yang keras-keras gitu. Kalau nggak keras nggak nikmat. Kebayang nggak sih saya muka saya kayak gimana gitu. Ya. Itu kan juga akhirnya dia tuh melecehkan saya juga gitu loh. Nah, cuman saja bahwa ketika kita sudah bicara bahwa kita tuh sudah memberikan pendapat gitu ya itu satu. Lalu yang kedua mungkin saya tidak tahu apakah eh, banyak perempuan berani berkata bahwa atau membuat narasi tanding gitu. Itu sekarang lagi populer ya, membuat Ya. narasi tanding gitu. Membuat narasi tanding bahwa ini tuh nggak bener, itu nggak ini apa segala macem gitu. eh Kalau di gerakan feminis itu ada yang namanya Me Too gitu ya. Me Too, Ya. hashtag Me Too gitu. Nah, hashtag Me Too itu juga muncul ketika apa namanya orang kemudian mengalami pelecehan seksual gitu. Itu bahwa saya juga mengalami itu, saya juga mengalami itu, saya juga mengalami itu gitu. Jadi itu bisa juga kemudian gerakan-gerakan yang muncul di media digital itu bisa seperti itu gitu. Cuman itu tadi kalau misalnya di ruang digital di WA ya kalau nggak suka ya itu ngomong satu ngomong yang kedua kalau nggak bisa itu ya keluar gitu. Ya itu hanya saja itu tadi gitu. Kita ada di situ ada kalau dosen itu ya mungkin ada guru besar di situ, ada orang senior, ada yang dituakan, bahkan mungkin
Pak Rektor juga join atau mungkin siapa Ibu Warek apa segala macam. Jadi tidak mudah juga dalam posisi itu seseorang kemudian untuk memutuskan keluar. Meskipun juga ada yang kemudian keluar lalu dimasukin lagi, lalu dia keluar lagi karena ya seperti itu gitu. Sampai akhirnya orang yang bersangkutan itu bicara bahwa saya tidak suka di grup ini karena apa-apa-apa. Nah itu saya juga pernah sih sering kalau itu. Jadi apa namanya? Saya akhirnya memutuskan untuk nggak ada di situ lagi gitu. Nah, oke. Jadi intinya keberanian untuk speak up ini menjadi kunci ya, Mbak Dina Betul, ya. betul, betul. I see. Well, permasalahan di FHUI ini kami semuanya di redaksi The Conversations atau mungkin banyak sekali orang di luar sana berharap ini yang terakhir begitu. Meskipun kayaknya secara em, apa ya, secara besar kayaknya masih ada ruang-ruang kecil yang mungkin belum terendus dan nggak ke-expose karena menganggap ini hal yang normal. So hopefully episode ini belajar kayak bahwa locker room talk yang kayak gini-gini itu adalah hal yang sebenarnya tidak bisa dinormalisasi, bercandaan seputar hal-hal yang menyangkut seksual gitu, baik dari omongan itu nggak bisa di normalize karena sudah masuk di bukan dinormalisasi lagi, bahkan udah bercandaan dan udah mulai kayak harassment di situ. Itu jadi kayak kesadaran bersama gitu dari episode ini. Well, Mbak Dina, obrolan ini cukup menarik begitu, tapi karena memang sepertinya kita udah ada di ujung obrolan begitu ya, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan. Tadi sempat kelewat begitu mengenai locker room talk atau mungkin kekerasan seksual yang sekarang udah mulai melebar kemana-mana begitu. Ya, Apalagi kan kekerasan seksual sekarang bisa didukung dengan AI begitu ya, iya Mbak betul, Dina, betul, bahkan foto orang bisa betul, diambil terus di crop dan akhirnya ada betul, foto betul, yang betul. seperti itu. Mungkin ada apa yang Iya, disampaikan Mbak Dina terkait kasus kekerasan seksual atau mungkin locker room talks ini sendiri. iya. Jadi gini, terlepas itu dari UI gitu atau bukan UI gitu ya, itu kan hanya soal lokasi. Meskipun juga Betul. kita juga sangat menyayangkan gitu ya, sangat menyayangkan itu terjadi gitu. Nah, jadi gini, kenapa kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual mau di baik digital maupun di real life itu ya, itu bertahan gitu ya. Karena salah satunya orang baik itu nggak mau bicara atau dia enggan untuk bicara. Nah, jadi kita kan tahu ya bahwa kita itu kan hidup dalam dunia yang sangat patriarki satu, Betul. lalu disusul oleh dunia yang patriarkis itu heteronormatif. Kalau untuk Indonesia tambah satu lagi agamis dan moralis gitu ya. Ya. Itu ditambahkan itu. Jadi yang jelas orang itu tidak mudah untuk bersikap, berbicara, lalu kemudian belum lagi disinggung soal bahwa kamu tuh perempuan, kamu tuh laki-laki atau apa gitu ya. Tapi yang jelas begini, pertama kita juga harus mengajarkan soal concern itu penting gitu ya. Mhm. Karena concern itu menjadi batas terjadinya kekerasan seksual gitu. Lalu yang kedua adalah juga mulai belajar bahwa jadi ini mungkin buat mahasiswa yang nantinya memutuskan untuk menikah dan punya anak gitu ya. Hei, jadi jangan cuma ngajarin anak perempuanmu itu pakai pakaian yang sopan gitu ya, tapi juga ajari anak laki-lakimu untuk tidak melecehkan, tidak melakukan kekerasan pada perempuan dalam bentuk apapun gitu loh. Nah, kan saya kan jadi bertanya-tanya nih ya. Jadi kalau misalnya kamu ada di sebuah lingkaran yang toksik dalam suatu WAG ya sudah keluar saja gitu. Lalu mulai belajar untuk mengatakan tidak. Yang kenapa? Ya nggak apa-apa, saya nggak mau aja gitu. Ya kalau orang nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Jadi ketika lalu kamu dipaksa di situ titik di mana kekerasan itu sudah dimunculkan, gitu kan? Hmm. Entah itu lewat kata-kata itu tadi ya, atau kamu eh, merasa bahwa itu sifatnya psikis gitu, lalu sangat menjadikan itu menjadi trauma gitu ya. Ya walaupun sangat sulit ya untuk mengatakan tidak gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu punya kekuasaan untuk mengatasi ketoksikan, ya gunakan kekuasaan itu. Misalnya teman-teman jadi anggota Satgas gitu ya. Lalu ada dosen yang melecehkan mahasiswa ya harus diurus gitu ya. Jadi entah si dosen itu dikeluarkan atau diskors atau itu berlaku untuk semuanya ya dalam ruang-ruang akademik itu kan sudah ada satgasnya jadi itu bisa difungsikan lagi gitu. Dibentuk ruang-ruang yang diskusi publik itu yang kemudian membuat orang itu berpikir dua kali gitu ya. Nah seperti itu. Yang juga saya heran kan gini, kalau kemudian di WAG itu dikatakan biasa gitu ya, biasa bahwa itu terjadi soal seksis, selalu misoginis. Kenapa sih lalu mereka itu tidak menormalisasi misalnya menghargai perempuan, kemudian apa namanya?
menghargai, lalu kemudian eh, tidak melecehkan, itu kenapa lalu tidak menjadi sesuatu yang normal juga gitu loh. Ya. Kenapa justru normalisasi yang sebaliknya? Itu sih komentar dari saya gitu, Mas. Mohon maaf. Karena Ya. ini tuh benar-benar di luar nalar saya, jujur terus terang gitu. Ya, semoga sih kasus ini jadi pembelajaran bahwa kita nggak bisa normalize lagi Iya, bercandaan-bercandaan yang betul. arahnya Sangat, sangat, seksualitas. sangat tidak bisa gitu ya. Kita nggak bisa normalize, bahkan kayaknya ini isu serius untuk Betul, manusia begitu. Terlepas betul, dari gendernya, ini penting betul. buat manusia begitu, baik untuk laki-laki memahami how to control themselves, pun juga perempuan juga memahami bahwa isu ini bisa jadi terjadi di sekitar mereka untuk bisa jadi melecehkan laki-laki juga gitu. Meskipun kemungkinannya kalau secara numbers paling banyak pelakunya laki-laki begitu ya, tapi tidak menutup Iya, kemungkinan bahwa betul. untuk ini juga bisa terjadi juga sebagai Mm-mm. pelakunya perempuan. Jadi we should learn about this dan jadi apa ya, sign yang lumayan serius bahwa tidak hanya terjadi di real life, bahkan di ruang kecil digital pun sexual harassment tuh mungkin terjadi begitu. Iya, So, betul. terima kasih Mbak Dina untuk waktu dan kesempatan ngobrol kali ini. It's such an honor for us buat bisa dapetin a lot of insight dari Mbak Dina. Dan Sobat TCID, thank you so much for listening this episode. Kalau misalnya emang Sobat TCID pengen ngasih opininya, bisa langsung tulis di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di Spotify. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Kami ada di Facebook, kami ada di X, kami ada di Instagram, dan juga kami ada di TikTok begitu ya. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much for listening Sobat TCID. I'll see you on next episode. Have a nice day and wassalamualaikum. Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.